Halo, jumpa lagi bersama saya Yulian Tetel di dalam video pembelajaran konsep dasar ketahanan pangan wilayah maritim bagian yang pertama. Materi di dalam video pembelajaran ini disampaikan kepada seluruh mahasiswa yang memprogram mata kuliah ketahanan pangan, khususnya mahasiswa yang memprogram mata kuliah ketahanan pangan wilayah maritim. Adapun outline atau subpokok bahasan yang akan disampaikan melalui video pembelajaran ini antara lain yang pertama, definisi ketahanan pangan, yang kedua, subsistem ketahanan pangan, dan yang ketiga, wilayah maritim. Silakan menyimak penjelasan dari masing-masing subpokok bahasan ini melalui slide-slide yang akan saya sampaikan di dalam video pembelajaran ini. Yang pertama, definisi ketahanan pangan. Kita ketahui bersama bahwa seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali pasti membutuhkan pangan atau makanan untuk kepentingan pertumbuhan, perkembangan maupun reproduksi atau pengembangbiakan. Oleh karena itu, pangan merupakan kebutuhan pokok hidup, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pangan merupakan istilah penting karena secara hakiki pangan merupakan salah satu kebutuhan paling dasar dalam pemenuhan aspirasi domestik yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Ada 3 kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan, di mana kebutuhan sandang adalah kebutuhan manusia yang berhubungan dengan ayam, kebutuhan pangan adalah kebutuhan manusia yang berhubungan dengan makanan dan minuman, dan juga kebutuhan papan adalah kebutuhan manusia yang berhubungan dengan tempat tinggal. Dari ketiga kebutuhan pokok manusia tersebut, pangan merupakan kebutuhan pokok yang terpenting dibandingkan dengan kebutuhan papan dan sandang. Hierarki Maslow menempatkan kebutuhan fisiologis atau kebutuhan manusia yang berhubungan dengan makanan dan minuman sebagai kebutuhan paling mendasar, diikuti kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Gambar piramida ini menunjukkan hierarki atau tingkatan kebutuhan manusia yang dibuat oleh Abraham Maslow dan dikenal dengan teori kebutuhan Abraham Maslow. Abraham Maslow membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 tingkatan. Kalau kita lihat dalam gambar piramida ini, kebutuhan fisiologi atau kebutuhan manusia yang berhubungan dengan pangan, kebutuhan manusia yang berhubungan dengan makanan dan minuman untuk kepentingan pertumbuhan, perkembangan, dan juga reproduksi atau perkembangbiakan. Kebutuhan ini ditempatkan paling dasar sebagai kebutuhan yang paling utama atau kebutuhan yang paling pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Pada tingkatan yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Manusia membutuhkan rasa aman, rasa nyaman ketika dia melakukan aktivitas untuk melangsungkan kehidupannya. Dan untuk itu, kebutuhan keamanan ini ditempatkan pada tingkatan 2. Manusia juga adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan sesama manusia. Karena itu, kebutuhan sosial ini menjadi kebutuhan manusia dan ditempatkan pada tingkatan yang ketiga. Setiap manusia tentunya
merasa ingin dihargai. Jika ada manusia atau ada individu yang merasa tidak dihargai oleh sesama manusia yang lain, orang tersebut akan merasa tersinggung. Karena itu, kebutuhan akan penghargaan diri ini menjadi penting, dan kebutuhan penghargaan ini ditempatkan pada tingkatan yang keempat. Dan pada tingkatan yang kelima, ini adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi, manusia merasa bahwa dia ada pada tingkatan kedewasaan, memiliki berbagai potensi. Dan untuk itu, pada tingkatan aktualisasi diri ini, manusia merasa potensi yang dimilikinya itu adalah segala sesuatu yang bisa diandalkan, dan manusia akan memanfaatkan potensi-potensi dirinya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Ini adalah 5 tingkatan manusia yang dikenal dengan teori kebutuhan Abraham Maslow atau hierarki Maslow. Kalau kita bicara tentang sumber pangan, sebetulnya ada banyak sekali sumber pangan yang bisa dimanfaatkan. Bisa berasal dari hewani, bisa dari nabati atau tumbuh-tumbuhan. Semua sumber pangan ini bisa diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan konsumsi manusia. Karena kebutuhan pangan ini menjadi kebutuhan yang paling dasar, maka mau tidak mau, kebutuhan pangan ini harus terpenuhi. Jika kebutuhan pangan tidak terpenuhi, maka tentunya kehidupan tidak dapat berlanjut. Bahkan ada beberapa negara yang sampai mengalami krisis pangan, dan ini berimbas pada sektor ekonomi karena kebutuhan pangan ini tidak terpenuhi secara baik. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, maka masalah konsumsi pangan dan juga pemenuhannya ini akan tetap menjadi agenda penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Lalu, tingkat kesejahteraan masyarakat sering juga dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengukur status konsumsi pangan penduduk dari suatu negara. Ketahanan pangan bagi suatu negara merupakan hal yang sangat penting, apalagi bagi negara-negara yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak seperti Indonesia. Hal ini karena memang masalah ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi, biaya produksi ekonomi agregat atau biaya hidup, dan juga stabilitas politik nasional. Stabilitas ekonomi, biaya produksi ekonomi agregat, dan juga stabilitas politik nasional merupakan tiga aspek yang memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Artinya kalau salah satu aspek saja yang mengalami ketidakstabilan, bisa saja berdampak terhadap aspek-aspek yang lain. Selanjutnya kita melihat pengertian dari ketahanan pangan menurut FAO 1997. Dikatakan bahwa ketahanan pangan merupakan situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses baik secara fisik maupun secara ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dan di mana rumah tangga tidak berisiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Lalu, ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam bentuk jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Terdapat 3 indikator kunci yang bisa digunakan untuk menilai ketahanan pangan suatu negara. Indikator yang pertama adalah ketersediaan pangan. Indikator yang kedua adalah jangkauan pangan, dan indikator yang ketiga adalah kehandalan dari ketersediaan maupun jangkauan pangan. 3 indikator ketahanan pangan ini harus dipenuhi oleh suatu negara. Jika salah satu dari ketiga aspek ini saja yang tidak dipenuhi oleh suatu negara, maka ketahanan pangan dari negara tersebut bisa dikatakan ketahanan pangannya rapuh. Misalnya begini, secara nasional, ketersediaan pangan untuk skala nasional bisa memadai atau bisa mencukupi semua. Namun jika secara lokal sampai pada skala rumah tangga, jangkauan pangan ini menjadi sulit. Rumah tangga mengalami kesulitan dalam mengakses pangan, maka bisa dikatakan bahwa ketahanan pangan negara tersebut masih rapuh. Jadi ketiga indikator ini harus dipenuhi, baru ketahanan pangan negara tersebut bisa dikatakan sebagai negara yang memiliki ketahanan pangan yang tangguh. Berikut ini merupakan 3 dimensi ketahanan pangan. Yang pertama ketersediaan, yang kedua keterjangkauan, dan ketiga gizi. Dari aspek ketersediaan, haruslah ketersediaan yang cukup dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai yang disuplai melalui produksi dalam negeri atau impor. Dari aspek keterjangkauan, haruslah ada kemudahan untuk keterjangkauan dari rumah tangga atau individu untuk memperoleh makanan yang memiliki kandungan gizi seimbang. Lalu dari aspek gizi, konsumsi gizi optimal dari pangan, ketercukupan kebutuhan air bersih, sanitasi, dan juga perawatan kesehatan, semuanya ini harus dapat terpenuhi secara baik. Yang berikut subsistem ketahanan pangan. Kalau kita melihat subsistem ketahanan pangan, ada ketersediaan, ada akses, dan ada penyerapan pangan. Lalu status gizi ini menjadi outcome dari ketahanan pangan. Kita lihat yang pertama, subsistem ketersediaan. Subsistem ketersediaan pangan merupakan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan juga bergizi untuk semua orang dalam suatu negara, baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan, maupun melalui bantuan pangan. Ketersediaan pangan harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk hidup yang aktif. Skema berikut merupakan skema subsistem ketahanan pangan suatu negara. Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa ketersediaan pangan per kapita suatu negara bersumber dari produksi dalam negeri, pasokan pangan dari luar dalam bentuk impor pangan, cadangan pangan, dan juga bantuan pangan. Untuk ketersediaan pangan per kapita suatu negara yang bersumber dari produksi dalam negeri, indikatornya adalah ketersediaan dan kecukupan mulai dari skala nasional sampai pada skala lokal di tingkat rumah tangga. Untuk pasokan pangan dari luar dalam bentuk impor pangan, ini merupakan suatu kebijakan pemerintah ketika suatu negara mengalami krisis pangan, maka negara tersebut akan melakukan impor pangan. Jadi semestinya kebijakan ini merupakan langkah alternatif yang paling terakhir dilakukan oleh pemerintah ketika kebijakan-kebijakan lain untuk mengatasi masalah rawan pangan telah dilakukan oleh pemerintah. Jadi kebijakan impor pangan ini dilakukan untuk mengatasi
kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri. Untuk cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengatasi kesenjangan antara produksi dalam negeri dan kebutuhan dalam negeri. Cadangan pangan berasal dari pemerintah dan juga bisa berasal dari masyarakat. Cadangan pangan yang disediakan oleh pemerintah biasanya dalam bentuk bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang menjadi kebutuhan dasar, misalnya beras, minyak, dan sebagainya. Sementara cadangan pangan yang disediakan oleh masyarakat biasanya berasal dari rumah tangga, industri pengolahan, maupun pedagang. Lalu ada juga ketersediaan pangan yang berasal dari bantuan pangan. Ini biasanya terjadi ketika ada hal-hal khusus yang terjadi di suatu negara, misalnya force majeure atau masalah bencana, wabah dan sebagainya. Itu baru kebijakan ini ditempuh, atau ada bantuan pangan yang dilakukan oleh negara-negara lain untuk membantu suatu negara yang terkena bencana. Adik-adik semua, untuk masalah pasokan pangan dari luar atau impor pangan dan juga cadangan pangan, ini ditentukan juga oleh sarana dan prasarana pemasaran. Selain itu, untuk produksi pangan dalam negeri ditentukan juga oleh luas panen, produktivitas, dan diversifikasi produk, di mana luas panen, produktivitas, dan diversifikasi produk ini ditentukan juga oleh faktor irigasi, teknologi, kredit, dan juga sarana produksi. Selain itu ada juga faktor-faktor yang dari luar, misalnya iklim, hama, penyakit, bencana, dan sebagainya. Jadi adik-adik semua, untuk ketersediaan pangan per kapita dalam negeri ditentukan juga oleh besar kecilnya jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka ketersediaan pangan per kapita di suatu negara harus benar-benar tercukupi dengan baik. Itu penjelasan untuk subsistem ketahanan pangan. Selanjutnya, subsistem distribusi. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah maupun kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Kinerja subsistem distribusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi prasarana dan sarana, kelembagaan, dan peraturan perundangan. Kenapa ketiga hal ini penting? Karena subsistem distribusi ini dia menghubungkan antara subsistem produksi dan subsistem konsumsi. Jadi di sini lembaga yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah pemerintah punya tanggung jawab untuk bisa menyediakan prasarana dan sarana distribusi secara baik. Karena kita tahu negara Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah yang sangat luas, tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke, sehingga untuk kelancaran distribusi pangan, maka sarana prasarana menjadi penting, baik itu sarana prasarana untuk transportasi darat, laut maupun udara. Jadi pemerintah punya tanggung jawab untuk menyediakan sarana prasarana tersebut. Selain itu, dari aspek kelembagaan, pemerintah juga berperan di dalam kelembagaan tersebut dan juga bertanggung jawab untuk menyediakan regulasi-regulasi, peraturan-peraturan perundangan yang berlaku agar supaya sistem harga di pasaran itu dapat terkontrol. Kalau tidak ada regulasi yang mengatur, maka pada kondisi tertentu para penyuplai barang bisa memainkan harga, maka di tingkat konsumen akan terjadi kenaikan harga yang signifikan. Untuk itu
campur tangan pemerintah pada subsistem distribusi ini adalah mekanisme pasar dan juga operasi pasar. Jadi ada harga-harga bahan pokok yang sangat melambung, maka pemerintah bisa mengontrol harga pasar dengan membuat kebijakan tentang harga bahan pokok. Selanjutnya, stabilitas pasokan dan juga harga merupakan indikator paling penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi. Intervensi pemerintah di dalam menerapkan kebijakan stabilitas harga pangan pokok melalui pembelian maupun penyaluran bahan pangan, dalam hal ini bahan pokok berupa beras, itu sudah ada bukti nyata melalui adanya perusahaan umum Bulog yang menangani bahan pangan pokok khususnya beras. Ini adalah subsistem konsumsi. Subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan efisien untuk mencegah pemborosan. Subsistem konsumsi juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh dapat optimal dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi yang seimbang, mencakup energi, protein, vitamin dan mineral, pemeliharaan sanitasi dan higiene, serta pencegahan penyakit infeksi dalam lingkungan rumah tangga. Kinerja subsistem konsumsi bisa tercermin dalam pola konsumsi di tingkat masyarakat sampai pada tingkat rumah tangga. Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat. Jadi ada beragam kondisi ekonomi, sosial, dan budaya bisa mempengaruhi konsumsi masyarakat di wilayah tersebut. Adik-adik mahasiswa, beberapa acuan kuantitatif ini merupakan acuan berdasarkan rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2004. Antara lain, acuan kuantitatif untuk konsumsi pangan merupakan angka kecukupan gizi AKG, yakni dalam satuan rata-rata per kapita per hari untuk energi 2000 kilokalori dan protein 52 gram. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan merupakan pola pangan harapan PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Kinerja keragaman konsumsi pangan pada suatu waktu untuk komunitas tertentu itu dapat dinilai dengan metode pola pangan harapan atau PPH. Dalam kondisi kegagalan berfungsinya salah satu subsistem di atas, maka diperlukan intervensi pemerintah, dan beberapa bentuk intervensi pemerintah yang bisa dilakukan itu antara lain pada subsistem ketersediaan, itu dalam bentuk bantuan atau subsidi sarana prasarana produksi, kebijakan harga pangan, kebijakan impor atau ekspor, dan juga kebijakan cadangan pemerintah. Pada subsistem distribusi, campur tangan pemerintah dalam bentuk penyaluran pangan bersubsidi, penyaluran pangan untuk keadaan darurat, dan juga operasi pasar untuk pengendalian harga pasar di tingkat konsumen. Pada subsistem konsumsi, pemberian makanan tambahan untuk kelompok rawan pangan atau gizi buruk, pemberian bantuan tunai untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan. Selanjutnya kita akan belajar tentang wilayah maritim. Ini merupakan subpokok bahasan yang ketiga dalam video pembelajaran ini. Kalau kita bicara tentang wilayah maritim, kita akan diperkenalkan juga dengan istilah-istilah kemaritiman, kelautan maupun bahari. Ini istilah-istilah yang saling berkaitan dengan pengetahuan tentang maritim. Dalam bahasa Inggris, maritim diartikan sebagai navigasi maritim atau juga bahari. Pemahaman maritim
merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan atau perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut juga pelayaran niaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa maritim adalah berkenaan dengan laut yang berhubungan dengan pelayaran perhubungan laut. Dalam arti lain, kemaritiman lebih sempit ruang lingkupnya karena berkenaan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Kalau kita belajar terminologi kemaritiman, bahwa selama ini masyarakat umum mengetahui kemaritiman sebagai kegiatan di laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perniagaan atau perdagangan, sehingga segala kegiatan di laut yang menyangkut dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi ataupun penangkapan ikan itu dianggap bukan merupakan kemaritiman. Selanjutnya, pengertian lain dari kemaritiman berdasarkan terminologi yang lebih luas, yakni kemaritiman mencakup ruang atau wilayah permukaan laut, pelagik dan mesopelagik yang merupakan daerah subur, di mana daerah ini terdapat kegiatan seperti penangkapan ikan, pariwisata, lalu lintas, pelayaran, dan jasa-jasa kelautan. Kalau kita lihat di sini ada perbedaannya, di mana pada terminologi atau pengertian yang lebih luas untuk kemaritiman, dia juga sudah mencakup beberapa kegiatan lain seperti penangkapan ikan, pariwisata, lalu lintas, pelayaran, dan jasa-jasa kelautan, semua masuk dalam ruang lingkup kegiatan yang berhubungan dengan kemaritiman. Kita mengetahui secara bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau-pulaunya itu tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke dengan gugusan pulau yang sangat banyak, sekitar 17.499 pulau, dan juga luas total wilayah sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Untuk itu Indonesia disebut sebagai negara maritim. Nah, sebagai negara maritim, potensi kelautan dan perikanan Indonesia tentunya sangat besar. Secara sederhana, negara maritim bisa diartikan sebagai negara yang dikelilingi laut atau dikelilingi oleh perairan yang sangat luas. Jadi negara maritim ini merupakan negara yang memiliki area laut yang lebih luas jika dibandingkan dengan luas wilayah daratannya. Adapun panjang garis pantai wilayah Indonesia mencapai sekitar 99.000 km. Ini merupakan beberapa alasan kenapa sehingga negara Indonesia disebut sebagai negara maritim, karena sebagian besar atau sebanyak 70% wilayah negara Indonesia terdiri atas perairan laut. Negara Indonesia juga memiliki kekayaan dan hasil laut yang sangat melimpah. Lalu Indonesia memiliki posisi geostrategis karena terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Selain itu, negara Indonesia memiliki budaya maritim atau budaya bahari yang begitu melekat. Budaya maritim sendiri merupakan kumpulan sikap hidup, tata nilai atau cara pandang yang berpusat pada air sebagai sumber kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki status sebagai negara maritim. Hal ini telah diakui secara internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tertuang dalam UNCLOS 1982 yang berbicara tentang hukum laut yang dihadiri oleh negara-negara maritim, dan itu dilaksanakan pada tahun 1982. Indonesia sebagai negara maritim tentunya menyimpan potensi kelautan yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan hidup
masyarakat Indonesia. Potensi kelautan Indonesia bisa dilihat dari potensi perikanan, potensi energi dan sumber daya mineral, potensi pelayaran, potensi pariwisata bahari, dan potensi industri serta jasa maritim. Jadi, potensi besar laut Indonesia yang dimiliki ini tidak hanya menjadi habitat bagi spesies ikan, udang, dan sebagainya, tetapi potensi yang sangat besar ini, Laut Indonesia juga menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat Indonesia yang hidup di wilayah pesisir pantai dan mereka menggantungkan berbagai usaha di bidang kelautan dan perikanan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi kehidupan keluarganya. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi pasar dunia. Kalau kita lihat data ini, maka Indonesia menjadi suatu negara dengan pemasok komoditas perikanan di dunia, kontribusinya sebesar 10%. Kalau 10% kontribusi Indonesia di tingkat dunia, itu merupakan kontribusi yang cukup besar di sumber daya kelautan dan perikanan. Selanjutnya kita lihat beberapa potensi di bidang kelautan dan perikanan. Untuk potensi pelayaran, ada kegiatan angkutan ekspor dan juga impor nasional yang saat ini sekitar 96% menggunakan angkutan laut. Namun satu permasalahan di sini bahwa dari 96% angkutan laut, 56% angkutan domestik itu masih dilayani oleh kapal-kapal berbendera asing. Artinya bahwa kontribusi dari kapal-kapal yang berbendera Indonesia masih sangat kecil. Oleh karena itu, industri pelayaran nasional sangat perlu dikembangkan. Di bidang pariwisata bahari, itu ada beberapa wilayah, misalnya Kepulauan Biak Papua, Kepulauan Selayar, dan sebagainya. Ada Pulau Komodo di NTT, itu merupakan potensi besar yang bisa dikembangkan di bidang pariwisata bahari untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di bidang industri dan jasa maritim, itu peranan industri galangan kapal sangat besar peranannya karena mempunyai rantai hulu dan hilir yang cukup panjang. Selanjutnya ini merupakan rencana pembangunan kemaritiman Indonesia yang sudah direncanakan pada jauh sebelumnya, dan rencana pembangunan ini untuk jangka waktu 2015-2019 dengan visinya adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Pada pembangunan kemaritiman Indonesia ini, beberapa rencana strategis yang dikembangkan untuk dicapai hingga tahun 2019, diantaranya yang pertama memperkuat jati diri negara maritim dengan penyelesaian pencatatan sekitar 4.000 pulau-pulau kecil itu akan dicatat di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan pengakuan secara nasional. Ada penyelesaian batas maritim dengan 9 negara tetangga yang memang selama ini beberapa negara tetangga memang sering mempersoalkan wilayah kedaulatan dengan perbatasan negara Indonesia. Lalu ada juga program atau rencana strategis untuk pemberantasan tindakan perikanan liar karena memang wilayah laut Indonesia yang sangat luas sehingga adanya potensi penangkapan ikan secara ilegal, pencurian ikan selalu saja dilakukan. Dan untuk itu rencana di sini dari tahun 2014 sebesar 52% direncanakan akan ditingkatkan sampai dengan 87% untuk peningkatan ketaatan pelaku perikanan liar. Yang ketiga, membangun konektivitas nasional. Jadi menghubungkan
jalur laut, antar pulau dan sebagainya, sehingga akan dibangun 24 pelabuhan penunjang tol laut, penambahan 60 pelabuhan penyeberangan, dan penambahan 54 kapal perintis. Dan program yang berikut adalah pengembangan ekonomi maritim dan kelautan dengan penambahan 3 pelabuhan perikanan. Demikian penjelasan materi tentang konsep dasar ketahanan pangan wilayah maritim bagian yang pertama. Kiranya materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa semua, khususnya bagi adik-adik mahasiswa yang memprogram mata kuliah ketahanan pangan wilayah maritim. Demikian, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.